Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Kurniawan. Di sini, saya akan menjelaskan aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Apa sih komponen biotik dan komponen abiotik itu? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati. Contohnya, tanah, air, cahaya, udara, dan lainnya. Lingkungan juga memiliki dua jenis loh. Ada lingkungan hidup alami dan juga lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang mencakup semua aspek lingkungan yang tidak diubah oleh campur tangan manusia. Contohnya, hutan, gunung, sungai, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang secara signifikan diubah oleh tangan manusia. Contohnya, kota, taman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Aktivitas yang pertama yaitu penebangan liar. Perlu kita ketahui, hutan memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Ketika hutan berubah menjadi lahan gundul karena penebangan liar, maka akan merugikan seluruh makhluk hidup. Contohnya, pada gambar 1 dan 2 menjelaskan bahwa penebangan liar akan mengakibatkan hewan-hewan kehilangan rumahnya, serta akan meningkatkan dampak yang berisiko. Dampak dari penebangan liar, yang pertama, pemanasan global dan kekeringan, kedua, longsor, dan yang terakhir, banjir. Aktivitas yang kedua yaitu perburuan liar. Perburuan liar biasanya dilakukan untuk mengambil keuntungan pribadi dan mengakibatkan kerugian bagi lingkungan. Contohnya pada gambar 1 dan 2, itu merupakan gambar hewan yang terancam punah karena diburu untuk diperjualbelikan. Aktivitas yang ketiga yaitu membuang sampah sembarangan. Seringkali kita menemukan orang-orang yang membuang sampah di berbagai tempat, mulai dari membuang sampah di jalanan, saluran air, bahkan di sungai. Ini akan mengakibatkan banjir karena sampah menyumbat pada saluran air. Selain mengakibatkan banjir, jika melihat pada gambar di bawah ini, membuang sampah sembarangan ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air dan berdampak buruk bagi makhluk hidup di dalamnya. Aktivitas yang keempat yaitu membuang limbah pabrik ke sungai. Limbah industri mengandung senyawa-senyawa berbahaya yang dapat mencemarkan lingkungan. Akibatnya, air sungai akan mengalami perubahan warna serta menimbulkan bau menyengat yang akan berdampak buruk bagi makhluk hidup di dalamnya. Selain itu, pencemaran air sungai ini dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu keseimbangan alam, dan mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Aktivitas yang terakhir yaitu penggunaan kendaraan. Di zaman ini, penggunaan kendaraan sudah semakin banyak. Asap yang dikeluarkan oleh kendaraan akan menimbulkan polusi udara dan juga dapat mengganggu kesehatan seperti batuk dan sesak napas. Nah, sekarang kita akan bahas upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu reboisasi. Reboisasi merupakan upaya penanaman kembali hutan yang telah gundul atau rusak. Dengan menanam pohon baru, kita dapat memperbaiki kualitas udara, menjaga keberagaman hayati, dan mencegah erosi tanah. Reboisasi juga memberikan habitat bagi satwa liar dan membantu menjaga sumber daya air yang penting bagi kehidupan. Yang kedua, yaitu mencegah polusi.
baik polusi air, tanah, dan juga udara. Caranya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, terutama sampah plastik, dan tidak membuang limbah ke sungai, danau, dan laut. Yang ketiga, yaitu menghemat bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara mengemisikan polusi udara seperti karbon dioksida yang dapat merusak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan. Perlu kita ketahui, hewan dan tumbuhan memegang peranan penting dalam keseimbangan lingkungan, di mana hewan dan tumbuhan menyediakan makanan, obat-obatan, bahan papan, bahan tekstil, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Jenis lingkungan hidup meliputi alami dan buatan. Dengan aktivitas manusia, seperti penebangan liar dan pembuangan sampah menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Upaya mencegah kerusakan meliputi reboisasi, pencegahan polusi, penghematan bahan bakar, dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.